Oke, selamat datang semuanya di channelnya RJ Garage. Nah, di kesempatan kali ini kita membahas satu motor yang unyu-unyu, cakep. Konsepnya adalah mini bike. Jadi motor ini memang tidak terlalu besar karena kita bisa lihat ukuran velgnya di 12 inci. Jadi memang tidak terlalu tinggi si motornya. Tapi berbeda dengan ukuran Matic gitu loh. Kalau teman-teman berpikir bahwa oh ini adalah motor yang kecil, nggak kecil-kecil banget kok, ternyata setelah kita nanti naikin tuh motor ini tuh nggak kelihatan kecil banget gitu, cuman karena bodinya dibikin seunik itu, jadi motor ini terlihatnya mungil, padahal tidak semungil yang kita pikirkan kalau kita pakai gitu loh. Nah, ini adalah Honda Monkey Nick 2022 yang keluaran terbaru, jadi all new-nya, udah updatean paling yang terbaru. Nah, temen-temen tahu nggak sih sebenarnya Honda Monkey ini baru mulai tren-tren ini di masa pandemi di tahun 2020. Di 2020 pertengahan, motor ini baru launching resmi di ATPM Honda, yaitu Honda Monkey dengan kode bodi Z125 gitu. Tapi sebelum gue membahas lebih detail tentang Monkey ini, gue mau flashback sedikit, gue mau ngasih tahu sedikit sejarah si Honda Monkey ini tercipta gitu loh. Nah, jadi gue mau ngasih tahu Honda Monkey itu tercipta atau dibuat di awal tahun 1960 di Jepang pastinya. Itu dengan kode bodi Z100. Karena kode bodinya Z100, orang kebanyakan mikir, oh ini 100 cc. Oh bukan, itu 50 cc, tepatnya 49 cc gitu loh. Tapi kode bodinya Z100. Nah, motor itu peruntukannya untuk dibikin saat itu untuk di taman Jepang waktu itu, untuk mainan buat anak-anak lah intinya lah gitu. Nah, nanti udah ada contoh gambarnya. Nah, tapi perbedaan signifikannya dengan yang keluaran terbaru adalah, nanti gue bakal jabarkan juga sampai generasi-generasinya. Perbedaan yang paling signifikan adalah dari pertama yang pasti jelas bentuknya berubah, dan yang kedua adalah kalau yang keluaran pertama masih belum menggunakan shock breaker belakang gitu. Jadi masih shock depan terus rangka aja selebihnya. Jadi belum bisa dikatakan untuk dipakai di jalanan gitu loh. Nah, lanjut dari situ, karena Honda Monkey dilihat, wah pasarnya lumayan ada, akhirnya Honda Monkey dilanjutkan generasinya, di generasi kedua, yaitu di tahun 1963. 1963 dengan kode bodi CZ100 dengan mengusung mesin yang sama, masih 49 cc, tapi tidak terlalu banyak perubahan dari sana, tetap mengusung rangka yang mirip-mirip, masih mirip-mirip gitu loh. Nah, ini sejarahnya panjang, jadi gue agak nyontek dulu dikit ya. Gitu. Ini agak panjang, jadi sejarahnya gue agak nyontek dikit. Sejarahnya itu lanjut ke di tahun 1963 dengan kode bodi CZ100, itu sampai di tahun 1966. 1967 dia masuk lagi generasi baru dengan kode bodi Z50M, yang perubahannya memang ya cukup berubah tapi belum signifikan gitu loh. Lanjut di tahun 1969 dia ngeluarin lagi generasi terbarunya lagi dengan selang waktu kurang lebih 2 tahun dengan kode bodi Z50A. Dari tahun 1960 kurang lebih masih mirip-mirip aja. Tapi memang sudah ada beberapa perubahan, karena di tahun 1974 dengan kode bodi Z50J itu Honda Monkey sudah merubah totally dari sasisnya. Karena di tahun 1974 tadi Honda Monkey sudah memasukkan yang namanya shock breaker ke belakang di motor ini. Jadi lebih diperuntukkan untuk di jalan raya. Karena biar jatuhnya jauh lebih nyaman, jauh lebih enak dikendarai gitu loh. Nah, dan kode bodi Z50J itu hanya diproduksi sampai tahun 2007 aja. Udah stop dari sana. Dari 2007 itu dia udah stop. Nah, ketika udah stop, masuk lagi di generasi yang paling terbaru, yaitu 2009 sampai ke 2017. Itu produksi terakhir Monkey dengan kode bodi masih sama Z50J. Nah, di 2017 itu di stop produksinya. Kurang lebih sampai 3 tahun ke depan, sampai di tahun 2020 muncullah generasi terbaru dengan kode bodi Z125 atau Z125 dengan penampilan yang seperti ini. Cuman hanya membedakan kalau misalkan di tahun 2020 itu pertama kali Monkey keluar itu dengan mesin 125 cc tapi hanya menggunakan 4 speed.
hanya menggunakan 4 speed. Nah, di tahun 2021 pertengahan, akhirnya Honda Maki melakukan perubahan, yaitu dengan menambahkan satu lagi speednya. Jadi total speednya itu ada 5 gitu. Selebih overall hanya perbedaannya dari livery aja sih. Karena kalau dari tahun 2020 teman-teman bisa lihat kalau misalkan motornya kuning, rangkanya ikut kuning. Ini kuning, 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 rangka ikut kuning, shocknya ikut kuning. Kalau merah semuanya ikut merah, hitam semua ikut hitam. Nah, di tahun 2021 pertengahan sampai sekarang dirubah. Jadi kalau bodinya kuning, rangkanya tetap hitam. Gitu. Yang mengikuti cuman shocknya sama shock depan dan shock belakang aja. Seperti itu. Nah, berhubung motor ini tuh rare banget, jadi karena orang yang mau beli motor ini tuh indennya cukup lama, karena kurang lebih bisa sampai 2 tahunan. Makanya kenapa si harga si Monkey ini meroket. By the way, buat kalian yang nggak tahu harga Monkey, nah harga Monkey ini dibanderol ATPM resminya Honda itu sekarang di angka 82.780.000. Tapi karena stok di ATPM-nya kosong, maka muncullah pedagang-pedagang seperti saya. Jadi karena memang langka. Nah, sekarang motor ini tuh berada di kisaran pasaran di sekitar di 100 sampai 108 juta sampai 110 juta. Nah, kalau misalkan teman-teman mau bersabar untuk inden kurang lebih 2 tahun, yang mendapatkan harga OTR yang tidak mengikat ya, gitu. Nah, kebetulan kita dari RJ Garage mau jual juga Honda Monkey ini. Ini BTW masih brand new ya, dan surat-surat pun masih on proses, plat B Tangerang. Nah, kita mau bahas sedikit mulai dari detail-detailnya. Yang keren, yang paling lucu ketika pertama kali gua ngelihat Honda Monkey ini tuh dari speedometernya. Coba deh, lihat deh speedometernya. Kalau teman-teman paham, teman-teman lihat ada keunikan lucu di speedometer Honda Monkey ini. Nah, ini kalau misalkan gue belum nyalain, nah pas gue nyalain tuh nanti ada semacam gambar monyet. Lucu deh. Gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Tuh, kayak ada monyet gitu tau gak sih? Kayak nah, jadi ini 5 speed, sensor udah ABS juga, dan sudah upset down ya, upset down depan, dan belakangnya sudah shock breakernya kuning gitu. Nah, di sini Honda Monkey sendiri memakai ring depan ini adalah ring depan 12, ring 12, dan ini bannya masih import kalau nggak salah ya, karena dia memilih namanya V-Rubber. Gue nggak tahu merek ini karena gue belum pernah beli juga atau belum nemu di pasaran. Nah, dia mengusung pelek 12 dengan ketebalan bannya 120/80 dengan disc brake, dengan cakram juga, sensor speed, ABS, dan bla 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 bla. BTW ini single cylinder ya. Gitu. Nah, di sini tuh ada, kalau teman-teman nanya ini tuh apaan sih? Ini adalah box filter. Kalau yang kalian teman-teman bisa lihat, ini teman-teman bisa lihat nggak nih? Nah, ini yang unik. Yang unik itu ini teman-teman bisa lihat headernya. Ini headernya dari sini dia lurus dulu ke belakang, baru dia diputerin lagi, baru dia diangkat, baru naik ke atas. Itu salah satu yang membuat Honda Monkey ini unik, karena knalpot ini berada di sisi kanan dekat si paha pengemudi. Tapi teman-teman gak usah khawatir kalau kayak, waduh takutnya pahanya gosong bla bla bla, enggak, karena ini sudah dilapisi dengan stainless yang anti panas gitu. Jadi ini menahan panas juga agar tidak gosong lah ya paha kita gitu loh. Overall belakangnya mundur sedikit, masih mengusungkan ban yang sama, ukuran velg yang sama, yaitu 12 inci dengan ketebalan bannya yaitu di angka, coba mana kita lihat, di 130/80. Jadi memang perbedaannya cuma 10 aja ya, depan sama belakang. Kita lihat ke belakang sedikit, di sini ada krom-kroman yang menurut gua tuh di sini tuh krom-kromannya itu nggak norak, tapi sebenarnya kalau gue pribadi gue lebih prefer kayak krom-kromannya itu agak dikurangin dikit aja kalau gue pribadi ya. Maksudnya kayak krom-kroman yang kayak gini nih terlalu banyak krom sih. Ini krom depan, krom. Cuman ini bukan plastik ya, BTW kromnya ya. Ini kalau teman-teman bisa dengar, ini pure besi, Pak. Gitu, kalau yang ini plastik. Ini pure besi, sama yang depan itu pure besi nih. Nih. Nah, ini ada bunyi nih, tong 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 gitu. Nah, overall motor ini kalau misalkan teman-teman pikir, aduh, gua tingginya segini, 170 atau 180 masih oke nggak naik Monkey? Gue tingginya di 174 atau 175. Ini posisi kalau gue naik Monkey kelihatannya masih kayak, wih, tuh enak banget, posisi ridingnya tuh enak banget. Jadi kayak oke, tidak kayak memang feelnya agak rendah kayak kita berada di motor yang kecil, tapi bukan kayak kita bawa motor mainan, bukan.
Dan ini enak banget karena gue waktu itu pernah punya yang intinya gue pernah bawa Honda Monkey dan gue ngerasain feel-nya ini motor sih enak banget. Tapi kalian jangan berekspektasi tenaganya tinggi ya, gitu loh. Jadi memang ini motor ini tuh diciptakan cuma untuk lucu-lucuan aja, bukan untuk kayak oh mau dipakai riding atau style gimana, enggak. Jadi memang cuma buat lucu-lucuan aja. Dan yang paling penting motor ini sebenarnya ketika ada orang yang ngomong kasarnya gini deh. Ada orang yang berpikir bahwa ngapain sih gue beli motor 125 cc dengan harga yang hampir 100 juta? Ngapain cuy buang-buang duit gitu loh. Nah, ini loh yang gue mau, makanya kenapa tadi gue kasih sejarahnya Honda Monkey. Honda Monkey yang keluaran terakhir yang 2017 itu sekarang harga secondnya sudah mencapai di marketplace itu kurang lebih di 170 jutaan. Lu bayangin cuy, dari 2017 lu beli motor itu dan lu simpen atau lu pakai, lu jual second, sekarang udah diangkanya udah seperti itu. Makanya kenapa motor ini banyak orang yang masih mau. Yang pertama ya karena memang modelnya unik dan jatuhnya investasi jangka panjang. Intinya kalau misalkan kita melihat flashback dari sejarah Monkey itu, sejarah motor-motor pendahulunya itu sekarang harganya udah gila sih. Udah nggak ada harga, maksudnya kayak udah di luar nalar ya, bener-bener kayak udah nggak ada brand new-nya, ya lu mau ambil nggak ya udah gitu. Sama pun halnya motor ini, kebanyakan orang ambil yang untuk lucu-lucuan dan investasi jangka panjangnya. Nah, depannya tuh udah pakai lampu LED, ini teman-teman bisa lihat tuh lampu LED. Ini harus nyalain dulu bentar. Nah, nanti deh gue kasih dengar suaranya. Unik enggak sih? Sama aja, langsung aja ya. Nah, ini lampunya udah LED, lampu jauh. Ini ada sennya kiri kanan. Knalpotnya sih lucu sih ya. Memang pada umumnya suaranya ya gitu-gitu aja karena satu silinder. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, jadi ada salah satu customer gue yang udah beli Monkey juga di RJ Garage. Beliau itu pengen ganti knalpot Akrapovic karena knalpot Akrapovic itu yang menurut gue juga menurut customer gue itu adalah bentuknya yang paling perfect untuk Monkey. Nanti ada dikasih gambarnya juga. Jadi di sini double silencer gitu, keren banget sih, parah keren banget. Nah, ini suara knalpotnya. Overall motor ini nggak banyak yang maksudnya kayak aksesoris aneh-aneh karena motor ini tuh sebenarnya dengan kondisi standar tanpa kita modif pun motor ini tuh udah enak banget dilihat, udah enak banget dipakai. Ini yang bikin paling enak tuh ini, tau gak sih? Nih. Dia shocknya empuk, joknya juga empuk banget. Jadi ketika lu duduk itu tuh kayak double shock, tau gak sih? Udah shock belakang empuk, ditambah posisi duduk lu juga enak banget, empuk banget sih joknya gitu. Overall motor ini nggak ada komen, cuman ya harganya yang semakin sini makin naik karena di 2020 awal itu harganya cuman di kisaran 60 sekian, selang waktu 2 tahun sekarang udah 80 juta sekian. Itu OTR resmi ya, tapi kalau misalkan di luaran sana sekarang sudah di up kurang lebih dari 100 jutaan ke atas. Dan RJ Garage mau jual motor ini di angka 98 juta aja, dan itu masih nego, tapi nggak banyak-banyak ya, karena motor ini pun susah banget dapetinnya kayak gitu. Mungkin nggak ada lagi yang harus dikomentari. Mungkin teman-teman yang punya komentar bisa komentari kira-kira kurangnya motor ini apa, atau keasikannya motor ini tuh apa sih gitu. Padahal ya intinya simpel aja motornya, cuman dari bentuk aja oke banget, enak banget, unik. Jadi ketika kalian riding tuh kayak apaan tuh? Apaan tuh? Kamu nanya ini motor apa? Ya gitu teman-teman. Oke. Nah, mungkin cukup sekian review singkat dari Honda Monkey 2022 ini. Untuk spek detail lengkapnya teman-teman bisa cek langsung aja di Google karena udah banyak banget. Ini cuman gue menjelaskan intinya aja bahwa gue tuh terkesan banget sama Honda, salut banget gue. Dia bisa bikin kelas pangsa pasar mini bike sekarang itu jadi jauh lebih rame lagi. Karena kalau nginget pesaingnya dia tuh cuman ada Kawasaki doang sebenarnya. Kawasaki Z125 yang bentuknya seperti ini, dan KSR Pro 125 yang bentuknya seperti ini, dan juga yang gue tunggu-tunggu adalah Honda MSX Groom yang gambarnya seperti ini. Itu keren banget. Gue sih lebih nunggu MSX Groom sih, tapi bukan berarti Monkey jelek, cuma MSX Groom itu lebih aerodinamis, lebih kayak kelihatan
laki banget nih motornya gitu loh. Keren. Kalau ini kan kesannya kayak cute, lucu, enak dipakai gitu loh. Gitu. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman. Kalau misalkan kalian punya komen atau kalian punya mau nanya apa-apa tentang Honda Monkey, bisa langsung komen di bawah. Dan kalau buat kalian yang belum like video ini, jangan lupa di like, jangan lupa subrek juga, karena kalau subrek itu gratis cuy gitu loh. Subrek aja, nah apa sih? Apa susahnya sih? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak kameramen? Gitu, subrek aja gratis. Oke, kalau nggak subrek pun nggak apa-apa, yang penting nonton video ini, sebarkan video ini ke seluruh dunia. Oke, so thank you. Saya dari RJ Garage pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.